A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu minggu terakhir ini saya tuh ada hal yang sedang saya renungkan. Kenapa Islam mengajarkan kita ada 3 level itu? Pertama iman. Setelah iman adalah Islam. Habis Islam ada ihsan. Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Kalau dibuka di Quran, antum lihat Quran surat Wal Asr. Wal asri innal insana lafi khusri. Surat keberapa al? Seratus. Wal asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia pasti rugi. Dan ini adalah hal yang sangat dibenci oleh semua orang. Semua orang gak mau rugi. Semua orang pengen untung, pengen margin, pengen profit, pengen dapat kebaikan. Tapi kata Allah, yang dapat keberuntungan tuh orangnya sedikit. Al-muflihun, istilah Quran. Makanya hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Sholah dulu baru falah. Beres sholatnya baru bisa beres bisnisnya, usahanya. Lalu di sholat dikombinasikan terus gitu antara aqom sholah wa ata zakah. Aqom sholah wa ata zakah, tidak pernah lepas. Berarti orang kalau betul sholatnya, kalau dia sudah betul sholatnya, maka dia akan jadi pribadi yang dermawan, suka berbagi, suka menolong. Ya kan? Betul tak? Sebagaimana kalimat awalnya Allahu Akbar ketika sholat, terus ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Sampai diancam sama Rasulullah, tidak beriman seseorang di antara kalian. Tidak beriman itu berarti kafir. Ngapain kok diancam sampai marah gitu Rasulullah? Kalau dia tertidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan. Loh, ini apa? Hadis ini untuk dihafal-hafalkan saja atau untuk dikerjakan betul-betul? Ada rasa nggak ketika kita makan terus kita lihat orang lain nggak bisa makan? Bapak-bapak 71 tahun jadi boneka, nggak punya handphone, nggak punya apa, anak istri di Jawa atau ke sini jadi boneka di Pontianak. Kapan bapak makan? Tadi siang. Kapan makan lagi? Nanti kalau ada uang dari hasil ini baru saya makan. Siapa yang jemput bapak? Ada teman saya, baik dia sama saya, kasih tumpangan buat saya. Bapak kesini ngapain? Ngerantau. Ngapa jadi boneka? Dari Pulau Jawa ke Kalimantan Barat. Ada beberapa yang ikut saya kemarin hari. Jadi ya saya Allah. Yang pelit makin pelit, yang bakhil makin bakhil. Qadarullah, entah kenapa gitu dunia ini dibikin sama Allah tuh, yang peduli-peduli itu banyaknya tak punya waktu. Yang peduli itu banyak tak punya. Berarti kalau muka-muka itu malah sampai kiri kanan tuh. Yang bikin pondok tuh tengok, yang tak punya waktu semua orang gila. Tanya ya,
Stop, dah sembuh lah kawan. Kalau nggak ketawa sakit lagi. Yang bikin pondok yang saya temui itu bukan orang kaya dapat warisan. Pernah nggak ketemu kiai-kiai di pondok-pondok? Pondok-pondok mitra, itu ketemu? Orang kaya atau orang nggak punya waktu? Rata-rata nggak punya waktu kan? Dan nggak punya otak juga. Terus yang dia punya iman kepada Allah. Adik saya kan, dia bilang, bang, dulu saya berdua sama istri bang, nak makan susah sekali bang, listrik apa susah. Sekarang punya anak lebih dari 100, justru makan berlimpah-limpah. Semenjak ada pondok, saya jadi numpang berkah bang. Saya jadi numpang keberkahan santri. Doa anak-anak ini, masya Allah, tabarakallah. Dulu waktu mikirkan diri sendiri, mikirkan bisnis, tetap kurang. Adil betul Allah itu gitu, menunjukkan kepada kita dan mengajarkan. Memang supaya kita tidak berharap sama manusia, tidak berharap sama makhluk. Lafi khusrin, itu pasti rugi. Illa, ada pengecualian. Nah, enaknya Quran tuh habis ditempelin dikasih jawaban, tempelin kasih jawaban. Maka saya bilang sama teman-teman yang kembali kepada Islam, kalau mau lihat Islam apa? Jangan lihat orangnya. Kalau mau lihat Islam, lihatlah kitab sucinya. Lihat Quran. Kalau antum mau lihat Islam, lihat Quran. Ini the best, sudah tidak ada lantaran, tidak ada obat. Antum jangan pernah tertipu sama casing. Kemarin kita belajar tuh, penampilannya kayak Ustadz kala-kala Ustadz Aqidah. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa kata dia? Tidaklah diciptakan jin dan manusia. Gimana otaknya? Terus orang percaya gitu. Disebut orang pintar. Ngapa disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh. Gitu. Kecerdasan tuh, alhamdulillah. Walaupun tak berduit ya, walaupun bingung tiket balik, tak ada urusan. Nanti kan malam bisa nangis juga. Rindu Rasul, terus tiket mahal. Gitu. Nanti saya kasih sesi doa khusus ya. Yang mau berdoa minta tiket balik di pojok situ. Silakan berdiri. Nggak punya tiket. Ayo. Habis itu gitu, ya Allah berkahi para mustahik itu ya Allah. Baper. Ustaz ngejek. Balik sana. Siapa suruh kau datang? Gak ada kita. Ya lucu-lucu ya. Udah saya bilang kemarin kan tepuk sebelahnya. Udah jangan ceritakan kesusahanmu. Coba bilang. Di sini banyak. Yang sama nasibnya. Udah lah. Sama nasibnya. Beda casing ya. Gaya sih sama. Allah Akbar. Begitu saya balik badan, cuman tiket mahal, buka Traveloka, buka ini semua tiket penuh, melampung semua. Sudah. Tapi kalau ketemu kan bilangnya, insya Allah Kiai kami beli tiket berangkat aja dulu. Terus pulangnya gimana? Ya kondisional. Ayo apa bahasanya? Kondisional. Yang kondisional itu apa? Tanggal atau waktunya? Aduh, saya tidak simpati sama kami. Dikira enak kalau gitu. Ya apa susahnya? Ya kan? Ada yang bilang gini, hati senang walaupun tak punya bohong. Aduh, tentatif Kiai kami insya Allah kondisional aja nanti. Belum kami tentukan tanggal pulangnya. Ya, baik. Ada arti yang saya tangkap di situ kan, di balik kalimat itu. Kami lagi nunggu hilal. Tapi tetap kalau ketemu, gimana Mas? Allah Maha Kaya Kiai. Depan saya. Nanti ada WA masuk, piye dan.
piye dan potong ihsan oleh orang. Mau ngajak-ngajak ngajukan potong-potong ihsan, macam banyak ya ihsan. Apa yang nak dipotong? Ya Allah, ini lah lucu-lucu nih. Manalah saya tuh nak marah nih muka-muka antum tuh. Ya kan, muka-muka kayak gini nih kan, ya Allah, Masya Allah. Bisa balik ke masjid, jadi untung masih hidup. Putih-putih dah kepala kawan tuh kan. Hai santri nih. Ya, dulu ada istilah santri berkebutuhan khusus kan. Saya bilang, mereka bilang, kami ini jahiliyah, jangan. Saya bilang, ganti kata-kata jahiliyah, lucu dan menggemaskan. Apa? Lucu dan menggemaskan. Siapa? Kamu itu gitu kan? Siapa yang lucu dan menggemaskan itu? Kamu. Kenapa lucu dan menggemaskan? Ya iyalah. Kalau ikutkan aturannya langit yang sesungguhnya, Allah tuh mungkin tidak kasih kesempatan kita tobat kalau ikut aturan langit. Tapi ada kalimat dari para ulama yang saya sampai sekarang masih pegang. Inna rahmataka awsa'u min dzunubina. Apa? Inna rahmataka awsa'u min dzunubina. Apa artinya inna rahmataka awsa'u min dzunubina? Sesungguhnya rahmatmu, kasih sayangmu jauh lebih luas. Awsa' dari kata-kata wasi'un, ismu tafdilnya awsa'. Kalau di Indonesia itu kan ada kata-kata lebih afdol. Itu secara kaidah bahasa Arab salah. Afdol itu sudah lebih baik artinya. Kalau ditambah lebih lagi, lebih-lebih. Nah, inna rahmataka awsa'u min dzunubina adalah imannya orang yang bertakwa, imannya orang yang berdosa, imannya orang yang pernah salah, imannya orang yang pernah punya dosa maksiat apapun di masa lalu. Allah bilang, "Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim." Kok enggak minta ampun? Enggak lah. Ngapa pula? Biasa aja. Ngapa biasa aja? Firaun lebih banyak dosa daripada aku. Pembandingnya siapa? Firaun. Ini pintar benar orang ini. Kepintaran. Nah, dosa-dosa maksiat-maksiat kita nih hari ini teman-teman semua, yang mungkin yang mudah-mudahan semoga Allah izinkan istiqomah kita. Ya, semoga istiqomah dalam kebaikan. Maksiat kita lagi fisik. Maksiatnya tidak lagi fisik, tapi maksiat hati. Dan itu lebih buruk. Maksiat hati itu lebih buruk. Hasad, ada namanya ghillun, ada namanya baghiyun, ada namanya ujbun, ada namanya riyaun, ada namanya sum'atun. Itu penyakit-penyakit hati yang beda-beda produknya. Contoh, kayak sum'ah. Sum'ah itu, pernah dengar sum'ah? Dia kayak misalnya sum'ah, ujbun, itu rasa bangga diri, at-tafakhur, proud of himself, bangga dengan dirinya sendiri. Dia ngerasa dia lebih baik, dia lebih bagus, dia lebih keren dan seterusnya. Tapi beda sama kibrun. Kalau kibrun ada rasa merasa lebih baik, tapi dia juga di saat yang sama meremehkan dan melecehkan orang lain. Itu namanya kibr. Jadi dia ngerasa aku baik dan orang lain tuh tidak tahu, tidak ada apa-apanya gitu. You are nothing. Maka di pondok ini saya di 10 tahun awal itu ngasih berita bahagia terus. Tidak apa-apa, abang juga dulu gitu. Tidak apa-apa, ayo, yang penting kita mau aja dulu ke masjid. Bang, kami baru 2 waktu bang, Idul Fitri sampai Idul Adha. Tidak apa-apa, yang penting kita mau dulu ikut event. Sebelum sholat ya bang ya, tidak apa-apa, lagi halangan sebelum aku. Laki-laki kayak gitu kan ya, apa sebelum. Yang penting mau berbuat baik.
Lama-lama kenal saya bilang, passwordnya itu sholat. Saya bilang, nggak bisa kita tak sholat. Cuma sholat bang, ajarkan kami, ajarkan wudhu, ajarkan cara sholat. Ikut ya dulu gerakannya. Adik-adik tuh macam-macam lah perjalanan 10 tahun tuh. Nah, baru juga. Ternyata yang apa juga sama. Kami pakai jilbab ini tren ya Ustaz. Sholat enggak ada sholat. Malah kalau di lingkungan kami kalau ada yang sholat itu dibilang, halim soleha. Nah, ketika ada rasa di dalam diri itu kita lebih baik lalu orang lain lebih rendah, itu namanya kibar. Itu yang kata Allah, tidak cium bau surga. Karena al-kibru itu pakaianku, kata Allah. Tapi ada juga orang yang tidak balance, tidak seimbang. Jadi sangat ketakutan. Tidak juga ngapa-ngapain, diam ya, tidak bergerak, tidak bisa. Allah bilang di Al-Asr tadi itu, illal ladzina amanu, ada iman di situ, yakin semuanya dibalas oleh Allah, yakin semuanya disaksikan oleh Allah, yakin ada malaikat yang tidak mungkin salah catat. Nomor satu itu dulu. Masuk ke dalam hati. Oh, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu, Allah maha menyaksikan. Saya sholat, ngapain nih sholat? Yang lain mungkin kejar pahala, yang lain menganggap saya sholat ini sebagai kewajiban. Tapi ada hamba-hamba spesial, hamba-hamba istimewa yang nanti sampai di level ihsan, dia sholat sebagai bentuk syukur kepada Allah. Udah beda kelas. Sama kayak anak kecil, anak ayah kalau nanti puasa ya kasih permen. Kalau puasa saya belikan sepeda, semangat, motivasinya sepeda. Selesai sepedanya, apakah dia sholat? Apakah dia puasa? Belum tentu. Rasulullah sampai bengkak kakinya. Ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah ngapain sholat sampai bengkak kakimu? Kau udah dijamin surganya. Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura? Apakah aku tak boleh, wahai Aisyah, menjadi hamba yang pandai bersyukur? Itu merenung saya panjang. Oh begini. Lalu kenapa sedekah di waktu lapang, bersedekah di waktu sempit? Tidak punya pilihan. Orang bilang sedekah di waktu sempit keren. Apanya yang keren? Memang tidak punya pilihan. Punya uang 10.000, bagi 2 berapa? 5.000. Betul nggak? Berarti kan sedekahnya 50%. Kayak Umar. Kalau punya duit 10.000, enak geser 5.000-nya. Antum punya duit 1 miliar, belah 2 lah. Mana anak motor? Mulai nak noleh-noleh Termik Noni, ya kan? Harry David Widodo, ya kan? Ohlin, ya. Mulai nak nengok Brembo, nengok BMW GS, mulai konslet otaknya, cash 500 juta. Apa kata setan? Uang aku kok. Aku udah nyumbang, udah ikut kok infak beras 25.000 sebulan. Anak kau tuh. Lihat kau 1 miliar, pintar. Maka Allah kasih ajarkan kita. Coba lihat nih. 4 dimensi infak itu, coba lihat. Mau tahu nggak level paling tinggi itu yang mana? Nampak ya? Kalau ditanya bagaimana cara berinfak, Allah ajarkan metodenya. Nomor 1, sirron 3529, diam-diam. Itu metode paling baik. Tapi Allah juga bilang wa alaniyah, dan terang-terangan. Itu kalau tanya bagaimana, how. Udah belum? Udah dipoto? Jadi pengetahuan itu jadi praktek. Bismillah ya, dipraktekkan ya. Lalu kapan bersedekahnya? Allah ajarkan nomor 1, kapan. Tadi itu bagaimana? Kapan? Allah pertama, bukalah Qur'annya, bertuah raya, nebak-nebak. Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Depan mata bang, ngajak klien tuh nih. Saya ini nengok muka antum, kasihan. Tapi nengok kelakuan, geram gitu bang.
Nggak sinkron nih antara muka dengan kelakuan nih. Wajah mustahil, kelakuan mustahil. Nggak, saya lanjutkan. Ya, buka Qurannya. Lihat Al-Baqarah, Ali Imran 134. Allah bilang apa di situ? Yunfikuna fis sarra wad dharra. Sarrun artinya dalam keadaan lapar. Kalau mau dicombine, kapankah dan bagaimanakah sedekah terbaik menurut Allah itu? Kapankah infak terbaik itu? Bagaimana caranya? Combine. Satu, saat lapar dengan cara diam-diam. Begitu, bos. Tapi apakah yang sedekah terang-terangan haram? Tidak. Tapi Allah bilang wa ma tukhfi sudur. Apa yang kamu sembunyikan itu lebih baik. Bukan berarti yang sedekah terang-terangan hukumnya haram. Ustaz, kami kan ngurus dana umat, Ustaz, harus dilaporkan. Wajib itu. Kalau sembunyi-sembunyi enggak amanah namanya. Yang dimaksud Allah di sini adalah personal. Saya belajar dari berbagai macam referensi. Banyak ulama-ulama yang Allah wafatkan husnul khotimah itu, banyak orang-orang soleh yang diwafatkan Allah husnul khotimah, sedekah diam-diamnya, infak diam-diamnya, wakaf diam-diamnya lebih banyak ketimbang yang dia kasih tahu. Orang ini pandai menyimpan rahasia. Jadi kalau ditanya bagaimana infak terbaik itu, bagaimana? Saat sedang lapar secara diam. Ustaz, doakan nih supaya bisnis saya lancar. Template itu apa? Kalimatnya itu template, SOP. Bisa minta doa enggak, Ustaz? Boleh? Supaya bisnis saya lancar, Ustaz. Iya. Saya di bisnis ini, Ustaz. Iya. Ini iya, cepat video. Dah. Selesai, sehari 2 hari hilang kawan. Tak nampak batang hidung. Begitu kita dengar dari orang, dia udah ini. Toto ganti motor udah. Nanti mana bisnisnya katanya untuk kemaslahatan umat nih. Awal-awal saya kesal 2013, 2014. Begitu tahu polanya, makan nasi di Samarinda. Coba bilang Lauknya basi dah. Akhirnya saya merenung, oh gini kelakuan manusia. Gak percaya rasanya. Jalan lagi, ketemu lagi sama orang lagi, ngobrol lagi. Doakan Ustaz, ruko saya laku Ustaz. Boleh gak Ustaz datang ke ruko saya? Berdoa Ustaz. Oh datanglah si bodoh ini kan. Saya maksudnya. Kena buta-butakan mau ya kan. Kena butakan tuh kalau bahasa Melayu tuh kena bohong-bohongkan. Datang lagi tuh. Doa, yuk ya Allah mudahkan ya Allah, berkahi ruko ini ya Allah, lapangkan rezeki yang punya ya Allah, sehatkan ya Allah, panjangkan umur, kasih takdir terbaik ya Allah. Tak lama laku, laris manis, terbuka naik, bisa berlimpah. Datang, diam sih. Gini ke gaya manusia nih. Belum dapat ayat ini, belum dapat polanya. Begitu saya buka Quran, dalami, pelajari, makin dalam, ketemu ayat ketakutan seorang. Nah hari ini saya tanya sama antum ayatnya. Mau enggak? Mau enggak? Ingat ya tadi ya, sedekah terbaik yang disebutkan Allah nomor 1 adalah sir dan sarro. Sirron, kata dasarnya sama. Fisarro itu artinya dalam lapang, sirrun artinya diam-diam. Sin dan ro ini 2 kata kunci. Bagaimana infak terbaik yang diterima oleh Allah? Dilakukan saat sedang lapang dalam keadaan diam. Ya.
Nanti jangan untuk berdebat nih, ini boleh dua-duanya. Boleh nggak sedekah di waktu sempit dan terang-terangan? Boleh. Keren. Boleh nggak sedekah di waktu sempit secara diam-diam? Boleh. Mantap tuh. Boleh nggak sedekah secara waktu lapang dan terang-terangan? Boleh. Jadi syiar. Siapa yang sedekah di waktu lapang dan terang-terangan? Umar bin Khattab. Jelas tuh hadisnya, sanadnya, sejarahnya, sirahnya terang benderang di waktu lapang dan terang-terangan. Tapi Abu Bakar madhabnya beda. Abu Bakar As-Siddiq bersedekahnya diam-diam dan saat sedang lapang. Jelas sampai sini? Jangan lagi ada berdebat ya, sama kayak orang berdebat. Apalah pentingnya tim bubur diaduk dengan tim bubur makan di tepi? Ketadaan konten dah. Apa pentingnya berdebat itu tuh? Saya tim bubur diaduk, Ustaz. Saya tim bubur makan dari tepi. La ilaha illallah. Terus berdebat kayak gitu, buburnya tak ada. Yang dimakan nasi uduk, berdebat bubur. Ini parah. Ini parah. Dah, saya bukakan untuk ayatnya hari ini. Tadi udah ya. Amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq tawasaw bis sabr. Saling menasihati ini ada iman, ada amal soleh, ada juga tawasaw bil haq. Ada orang menyebutnya tasawuf, orang menyebutnya tazkiyatun nafas. Sama lah dua-duanya tuh. Nanti outputnya, endingnya, goal settingnya, tujuannya adalah satu, yaitu ihsan. Jadi gini, muka antum ini muka black. Ini iman. Di sini ada Islam. Ini yang nanti namanya tuh di sini tuh manhaj, SOP-nya tuh namanya manhaj, sistemasinya tuh nanti akidah itu di sini. Kalau Islam itu disebutnya madhab. Di sini nanti namanya fikih, sholat, puasa, ya kan? Zakat, itu berbagai macam tuh nanti beda pendapat dan segala macam. Nomor 1, nomor 2. Ini hadis Jibril yang saya jelaskan ke antum nih. Hadis Jibril yang datang Jibril ke Rasulullah itu kan. Nah yang ketiga ini ihsan. Kenapa di Munzalam pakai istilah ihsan? Saya berharap kita sampai di level yang paling tinggi. Definisi ihsan apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau sedang melihat Allah. Kalau kau tak bisa melihat Allah, dan memang kenyataannya tak bisa lihat Allah, betul tak? Bisa tak kita lihat Allah? Belum bisa. Tapi insya Allah suatu saat kita bisa melihat Allah. Amin. Amin, 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 amin. Sekarang belum ya Allah, bukan tak bisa, belum. Oke? Oh iya, yang di Instagram tak bisa nengok ya. Ini ada iman, namanya manhaj. Ini ada Islam, fikih, namanya madhab. Sistemasinya, SOP-nya. Hebatnya ulama zaman dulu tuh begitu, dikasih istilah, menyederhanakan yang sulit. Kalau saya dengan tuan guru bahasnya tuh simplisasi dakwah. Apa? Simplisasi dakwah. Itu ulama-ulama zaman dulu. As-sabiqun ala. Dah? Ini apa tadi? Ihsan. Ihsan itu sistemasinya namanya thariqat. Thariqat. Nah, ada yang menyebutnya thariqat. Ada dua istilah. Ada yang menyebutnya dengan kalimat tasawuf. Orang lama. Tapi ada yang tidak mau pakai istilah tasawuf. Karena ada 1-2 oknum yang merusak itu, akhirnya disebut dengan istilah tazkiyatun nafas.
Apa tazkiyatun nafs? Pensucian jiwa. Tasawuf dari kata-kata sofin, artinya juga bersih, ya kan, suci, tidak terkotori dengan apapun. Nah, orang-orang yang sudah sampai di level-level itu tidak lagi berharap pujian manusia, sudah tidak peduli dengan penilaian makhluk, sudah tidak ada urusan mau dipuji ke dicaci maki, itu bagi dia udah flat, telinganya udah datar gitu. Dipuji tidak bikin dia tambah tinggi, dicaci maki tidak bikin dia hina, dan dia nggak ngerasa dihina gitu. B aja apa? B aja. Sampai sini paham nggak antum nih? Siapa yang baru paham sekarang? Udah paham? Ada istilahnya. Sebenarnya artinya sama, manhaj, madhab, thariqah. Sama nih. Ini sistemasi. Sama kayak ulama-ulama zaman dulu memisahkan antara tafsir itu untuk Quran, syarah untuk hadis. Penjelasan Quran namanya, ini ajarkan ya. Ini ajarkan nih. Kalau Quran, antum catat nih biar tahu. Namanya tafsir. Ini sebab turunnya apa? Penjelasannya. Sebab turunnya namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul, nazala yanzilu, itu artinya sebab turunnya. Kenapa kok ayat ini turun? Namanya asbabun nuzul. Tapi para ulama memisahkan, kalau dia hadis namanya syarah. Syarah Sahih Bukhari, syarah hadis riwayat Muslim. Itu namanya syarah. Nah, yang sekarang baru-baru belajar tuh entah ngapa gitu, bilang gini, saya tidak mau pakai imam 4 mazhab. Ngapa pula tidak pakai imam 4 mazhab? Saya tidak mau pakai imam 4 mazhab. Ngapa? Imam 4 mazhab tuh tidak ada pakai hadis Sahih Bukhari. Ada yang bingung? Bingung enggak? Ngapa enggak bingung? Itulah belajar cuma kajian cuma modal 500 MB itu gitulah dia. Beli paket nge-lag, belum sampai selesai sejarah berhenti, nyala-nyalakan imam 4 mazhab. Cuma adalah ada yang bingung juga nih. Saya bingung Ustaz. Nah, sebab turunnya hadis kenapa Rasulullah bilang begini, namanya asbabul wurud. Ada asbabun nuzul. Nanti belajar hadis tuh lain lagi ilmunya. Ada namanya mustalahul hadis. Dan seterusnya tuh. Nanti fikihnya kalau kayak di Gontor tuh kami pernah belajar tuh, walaupun ini hanya bagian kecil dari ilmu fikih ya. Ada namanya Bidayatul Mujtahid, ada Nihayatul Muqtasid. Banyak tuh kitab-kitabnya, beda-beda. Gimana sholat cara Imam Syafi'i, gimana sholat cara Imam Ahmad bin Hambal, gimana sholat cara Imam Malik, Imam Hanafi. Ya modal 500 MB nak nonton fikih gimana? Akhirnya keluar dari situ semua orang neraka jahanam. Paham maksud saya ini? Ngerti tidak antum nih? Ya, lihat. Nah, yang saya mau bahas di sini. Lewat sudah dengan izin Allah kita ini 10 tahun. Guru-guru fikih sudah ada yang ngajar. Guru-guru manhaj akidah kita udah sama insyaallah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan hanya mau mengikut sunnah tapi juga harus mau berjamaah. Ini ngakunya Ahlus Sunnah tapi tidak mau jamaah. Itulah juz 31. Berantem lah, berkelahi lah, merajuk lah, baper lah. Your head itu biar mahal pakai bahasa Inggris. Your head artinya coba noleh jangan ke muka saya gitu, noleh ke muka sebelahnya itu. Kamu kayak punya dendam apa sama saya nih? Hah? Apa artinya your head? Astagfirullahaladzim. Nanti teman-teman, ya kita tarik nih ya. Tengok. Ihsan, thariqat, tasawuf itu punya output. Di sini dia outputnya. Outputnya apa? Outputnya adalah disebut dengan
Muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Perasaan merasa diawasi oleh Allah. Berarti sudah ihsan ya. Ada satu anak murid disuruh Allah, ya, kata gurunya, murid-muridku ini ada pisau, ini ada burung. Sembelihlah burung ini di tempat yang tidak ada yang melihatnya. Satu naik ke atas gunung, balik. Satu naik di atas pohon, balik. Satu pergi ke laut, balik. Semuanya, guru sudah. Semua bilang, aku paling cepat, aku paling cepat. Apakah kalian sudah yakin tidak ada yang melihat? Yakin guru, saya sudah cek berkali-kali. Di mana kamu nyembelih? Di atas pohon. Di mana kamu? Ini. Di sini guru, di balik pintu, di bawah meja. Ada satu santri terakhir, tidak balik-balik. Mana ditunggu sampai sore-sore? Tak balik-balik. Mana murid aku satu nih, kata gurunya. Begitu balik, burungnya masih di tangan, pisaunya masih di tangan, burungnya masih hidup, pisaunya masih tak berdarah. Guru, kata dia, maafkan saya guru. Guru maafkan saya tidak ketemu guru. Cari dah berkali-kali tempat di mana bisa nyembelih yang tidak ada yang lihat, tidak ada guru. Oh, kena ketawakan sama teman-teman. Bodoh kau ni, sana ada, aku ya dapat pagi dah, kau sore baru balik. Pintar, kan gitu kan? Tepuk sebelahnya bilang, aku kenal orang itu tuh. Ya, tepuk sebelahnya bilang apa? Aku kenal orang itu tuh. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Antum kadang-kadang antum. Itulah yang bilang we are the best. Itulah yang semua ngomong gitu tuh. We are apa? Best. Kita bisa apa? Bisa nyungsep. Kita lah yang terbaik. Maju, pasti maju. Masuk jurang. Apa maju? Kena bulilah dia sama guru-gurunya, sama murid-muridnya. Dasar ente tak paham. Berapa lama di sini? Situ banyak tempat sepi. Wah, ditunjuk-tunjuk. Tak ada guru, kata si murid. Sambil nangis, belina naik mata, serius dia. Sebentar, kata gurunya, biarkan dia bicara. Coba jelaskan, apa yang kau maksud tak ada? Saya sudah cari guru, saya ke laut sudah, saya ke pantai sudah, saya ke gunung sudah, saya ke pohon sudah, ke dalam hutan sudah. Tidak ada guru, tidak ada tempat yang tidak ada melihatnya. Saya merasa ada yang mengawasi saya. Siapa yang melihatmu? Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau yang lulus, kata guru. Yang lain gak akan sembuh. Apakah ihsan ini diterjemahkan sama orang Jawa, Gusti Allah boten sare, kulo senturu. Apa Gusti Allah boten sare? Senturu sapa? Bukan cuma turu, ngiler, ngigau. Kemarin saya bahas an-nasu niyamun. Manusia yang hari ini hidup di dunia ini semua sedang tertidur. Falamma matu intabahu. Kalau sudah bangun, sudah mati dia, malaikat mau sudah cabut nyawa, baru dia bangun dari mimpi. Ngapa aku selama ini? Maka dia bilang, farji'na na'mal solehan, balikkan aku ke dunia Allah, pengen beramal soleh, pengen jadi paskas. Lambat boy. Itu kata-kata siapa tuh? Kata-katanya Ali bin Abi Thalib. Ali bilang, an-nasu niyamun. Apa? Falamma matu intabahu. Kalau udah mati baru dia bangun. Orang Melayu Pontianak bilang kue koket, kue blodak. Apa? Udah sakit baru sadar. Kue bingke, kue blodak. Udah masuk rake baru sadar. Maka kemarin saya bilang orang ahli neraka itu dua, penyesalan dan hayalan.
menyesal dan berhayal. Itu ya kerjanya. Nyesal, ngapa dulu waktu muda tak sungguh-sungguh, ngapa waktu dunia ini mumpung masih hidup nih lah gitu. Apa yang bisa kita kerjakan? Nah, muraqabatullah ini penetralisir semua kepalsuan-kepalsuan dunia. Muraqabatullah buat kita tidak jadi tanda tangan palsu. Muraqabatullah menjadi buat kita akhirnya tidak mau disogok. Muraqabatullah tidak mau kita nyampur adukkan duit halal dengan duit haram. Ini untuk keluarga Ustaz, pisahkan. Ini untuk anak yatim Ustaz cerita, masukkan kocek atas, memisahkan itu. Kalau tidak didasari dengan muraqabatullah, maka dia akan jadi orang munafik. Kapan munafik nampak itu? Saat sedang sendirian. Catat besar-besar, tulis besar-besar. Kapan antum tahu antum munafik atau enggak? Kalau tarik lagi balik ke atas tadi itu, muraqabatullah itu diam-diam dan saat lapar. Siapa yang tahu rekening antum? Nih, jawab pertanyaan saya. Allah tahu nggak kalau kita tak punya duit tapi pengen bersedekah? Tahu nggak? Tahu nggak Allah? Pertanyaan selanjutnya, Allah tahu nggak kalau kita tuh punya banyak duit tapi pura-pura tak duit? Saya tidak nakut-nakutkan, cuma ngasih tahu. Untuk orang yang kedua, Allah punya sejuta cara untuk merampokmu. Tepuk sebelahnya. Dan tidak ada ngomong apa. Dia dibangun dari tidurnya. Enak aja kita teriak-teriak dia. Kan dia seorang ya yang begadang balik malam. Iya, saya teriak-teriak semangat. Tinggi ilmu kawan nih. Lagi. Tepuk ya, masa ngomong apa-apa. Paham ya? Bilang Allah tahu kalau kita tidak punya apa-apa, tapi pengen berbuat sesuatu. Jangan lupa. Allah juga tahu kalau kita punya banyak, tapi kita sembunyi-sembunyikan. Allah punya sejuta cara untuk merampoknya. Belilah knalpot lagi kita tuh. Beli. Ganti itu. Tak masuk akal orang jadi mudah-mudah. Kurban sapi belah 7. Nyari masjid keliling tuh, kira mau survei apa? Nyari mana masjid yang patungannya paling murah. 2,3 juta, mahal nih. Nah ya, 2,2 juta. Pak boleh enggak 2,1 juta? Kurban nawar. Pergi ke mall beli ini beli itu, ganti aksesoris. Saya terkejut ada baut 12 juta. Ya yang kelas-kelas beat ya ronta-ronta lah jiwa. Tapi kalau yang main Harley David Widodo ya tidak lah. Tapi Harley David Widodonya udah syariah, ada jemuran mukena. Saya bilang nih Harley apa jemuran? Dia bilang, ya enggak apa saya tidak bilang. Udah saya tahan nih, saya jadikan konten SMK gitu. Saya bilang jatuh wibawanya Harley. Pakai itu jemuran. Mana deh kita kalah. Yang lain itu jemuran biasa. Harley David Widodo jadi penutup apa tuh yang untuk angin tuh? Ban motor kan? Nah itu 1,5 juta, 3 juta. Yang naiknya beat, ngisi bensinnya ngecer tepi jalan. Kan ronta-ronta jiwa kesannya. Nah, yang ketawa-ketawa itu pelaku juga deh kayak gitu. Saya belajar dunia-dunia itu tuh. Oh, saya bilang begini, harga rem cakram nih. Berhenti langsung masuk surga atau gimana nih kalau berhenti?
Enggak juga ternyata. Ini shockbreaker gimana? Lembut gitu kayak? Enggak juga Ustaz. Cuma ini keren Ustaz. Bayangkan untuk pengeluaran gengsi dia mendadak punya uang, ngutang pun dikerjakan. Giliran diajak patungan. Tuh dulu awal-awal saya pelajari dunia motor, anak-anak motor, masuk saya pelajari, tengok dunia mobil, masuk gak? Mana velg yang mahal, apa tuh yang namanya velg racing dan lain-lain, merek-merek apa tuh saya pelajari satu. Oh ini sekian puluh juta harganya, velgnya aja, belum bannya, belum nanti aksesoris dalamnya, audionya. Begitu cara kita mainnya. Giliran Idul Adha mendadak. Kenapa tidak bisa begitu teman-teman? Kenapa tidak ada muraqabatullah? Maka saya bilang, saya tidak nakut-nakutkan, cuma ngasih tahu orang-orang yang begitu tuh Allah punya sejuta cara untuk merampoknya. Atau jangan coba-coba. Banyak cara Allah merampok duit kita tuh. Dimakan rayap, ditipu kawan, syirkah bisnisnya berkhianat. Terus kita pusing, apa salah saya Ustaz? Tepuk di sebelahnya. Tepuk ya. Sekali bawa ke salon kata dia, oh ya kan, aku tuh dimengkilatkan tuh. Sengaja saya. Mancing ya, biar keluar omongan itu tuh. Di kotik 6 juta sekali kotik. Nah, itu dia. Infak Pak 25.000. Sudah tadi di sana. Di mana Pak? Di Padang Mahsyar. Jawab pertanyaan saya. Mana yang lebih mudah membuat orang pelit? Kaya atau miskin? Kaya. Orang berduit tuh mudah pelit. Emang gitu SOP-nya. Antum tak percaya? Kita selesaikan dulu ya. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, itu nanti punya output. Mau pakai istilah tazkiyatun nafas ke, mau pakai istilah tasawuf ke, terserah. Yang penting goal settingnya cuma satu. Goal setting dari ihsan ini adalah inilah goal setting kita semua. Apa namanya? Namanya apa? Yauma la yanfa'ul malu wala banun. Ayo. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak. Kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Makanya ulama-ulama ada yang mengatakan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi, Allah cuma engkau tujuanku ya Rabb. Wa ridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku minta. Itu konversi. Itu tasawuf. Itu tazkiyatun nafs. Itu muraqabatullah. Itu qalbun salim. Jelas? Jelas nih? Bisa dipahami? Jadi sederhana. Ada yang pakai istilah tazkiyatun nafs, tidak mau dia pakai istilah tasawuf. Ada yang pakai istilah tasawuf, tidak mau pakai istilah tazkiyatun nafs, berkelahi. Padahal sama-sama ahlul kiblah. Ada yang kenapa yang pakai tazkiyatun nafs tidak mau pakai tasawuf? Karena tengoknya ada yang mengakunya tasawuf, mengakunya sufi, tidak sholat, zikir ya terus. Terus tanya mana? Oh guru kami, mursyid kami sholatnya di Masjidil Haram. Masuk ke lambung sampai di sana gitu. Tidur. Ada yang kayak gitu. Banyak tak?
Jangan pura-pura ini. Kita tuh, oh kalau kalian sholat macam-macam itu tuh sholatnya itu sholat syariat. Kami ini beda levelnya. Kita tuh baru belajar kuliah kata dia. Iyalah. Iyalah. Paling surga. Nabi Muhammad sudah bengkak kakinya sholat. Maka guru saya bilang kan, kalau ada orang yang mengajarkan ilmu tinggi-tinggi, antum dengarkan dulu. Begitu dia tak sholat langsung cerai, cut off, itu bohong pasti. Dolun wa mudillun, sesat dan menyesatkan. Jangan ikut guru yang kayak gitu. Kalau tak sholat, tidak mengajarkan sholat, begitu azan berkumandang dia masih santai, kata dia ngomongkan umat lama merapot, kalikan nol, kalikan nol, kalikan nol, apa? Saya tidak menghasut antum, tapi kalau ada yang kayak gitu, dia pasti bohong, pendusta, kadzab. Karena pemisah antara orang kafir, orang munafik kata Rasulullah, sholat. Sepintar, setinggi apapun, apa tuh? Itulah pokoknya. Jelas? As-sholatu ala waktiha, ayu amalin ahabu ilallah. As-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu, STW. Ustaz kok enggak SAW, sholat di awal waktu, nanti tabrakan dengan istilah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pakai istilah STW. Tapi itu narasi 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Udah jadi pasca 10 tahun, jadi pas masih gak belum STW, berarti konslet hatinya. Coba sebenarnya agak kuat sedikit. Jangan marah gitu. Mentang-mentang gak sampai 10 tahun marah dia. Kamu kiai atas datang atau dia. Apa STW? Siapa? Jawab saja. Siapa yang merasa sekarang kalau sudah azan berkumandang mulai gelisah? Belum sholat nih. Ada tak? Sudah mulai terasa? Ya. Alhamdulillah. Itu pekerjaan yang dicintai Allah. As-sholatu ala waktiha. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab Allah, sholat. Saya kemarin sedih lewat di satu komplek, masya Allah maghrib masih main poli, berjilbab semua, prit. Mati aku apa yang direbutkan ini? Maghrib. Waktu saya jalan ke arah sana tuh, kan lewat pondok situlah pokoknya. Ngelus dada, astagfirullah, maghrib. Yang nonton berjilbab, wasitnya muslim, nampak kan berjenggot, prit, ayo lanjutkan gitu. Nah ini ada 2, Ustaz, gimana kalau kita lagi kajian, lagi belajar ilmu? Saya tidak mau berdebat ya, tapi saya pilih tetap STW, tak ada urusan, harga mati. Maka kita bikin kajian ba'da isya, sholat dulu. Dulu saya ditentang beberapa pembicara dari luar Kalbar masuk Pontianak. Ustaz, kita nanti tidak ada Pak, saya bilang. Kalau antum mau ikut aturan kita, mau kita jadi IO-nya, saya bilang begitu azan berkumandang sholat. Mau sehebat apapun seminar antum, saya tidak percaya omongan antum. Saya tidak cek materi antum. Kalau antum sholat ya ditinggalkan. Ayo, jangan percaya. Sama orang yang suka melalaikan sholat, suka menunda-nunda sholat. Allah saja ditinggal. Apalagi cuma kamu. Perempuan, kau mau cari suami, jangan cuma ganteng. Lihat dia ketika azan berkumandang bergerak tak? Kau makanlah ganteng. Begitu dah kawin, Ustaz, suami saya tidak sholat, Ustaz. Dulu kau cari ganteng, kau makanlah ganteng tu. Ikhwan, cari perempuan yang tegak sholatnya. Udah telanjur Ustaz, ya gak pajak tamu. Ini produk lama, ini tinggal dimodif lah, modif. Nanti saya kira turun mesin itu dari sana, tinggal modif jalan lama-lama itu. Ya, syukuri apa yang ada lah. Ya, tinggal minta sama Allah. Antara 2 ya, kalau kita mati duluan, dia mati duluan. Tenang. Kawan? Tapi yang belum milih,
yang belum menentukan pilihan masih cari, cek pertama sholat. Jangan percaya, bual. Jangan percaya sama orang, dia saudagar, ke pengusaha, ke orang kaya, ke bisnisnya banyak, ke azan berkumandang dia tak bergerak. Antum jangan syirkah sama dia. Mana saudagar-saudagar? Dia kasih tahu dia. Begitu sholat azan berkumandang, saya di sini aja, Pak Ustaz. Di kafe ada kan? Nanti kita bicara bisnis. Saya bilang langsung skip, bilang sama budak-budak, udah usah bisnis sama dia. Kita sholat, dia tetap nongkrong di kafe. Oh langsung kalikan langsung. Skip, tak boleh syirkah orang ini. Kenapa? Allah saja, apalagi cuma kamu. Materi apa kita hari ini? Belum masuk materi. Belum masuk materi ya? Belum, baru pemanasan nih. Saya suruh sampai zuhur ngomong-ngomong. Yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Muraqabatullah, tujuan setting akhirnya adalah qalbun salim, hati yang bersih. Ada qalbun marid, ada hati qalbun sakim, ada qalbun salim, ada qalbun sakim. Sakim artinya marid, sakit. Hasad, iri, dengki, keji, pelit, bakhil, fahisha. Di situ semua hati yang berpenyakit itu. Ghillun, hasadun. Nah, tadi yang saya janji sama antum, ayat yang bikin saya juga ketakutan itu di surat At-Taubah. Kenapa ngomong ini Ustaz? Kita mau menghadapi sedekah akbar nanti malam. Dan sedekah akbar ini hanya seremonial saja ini. Tapi saya berharap antum besok lusa tetaplah bersedekah dengan harta, tenaga dan doa. Jangan nunggu momen sedekah akbar baru bersedekah, enggak gitu cara pikirnya bos. Antum pulang ke kampung halaman, besarkan tonasenya, jangan besarkan logonya. Logonya besar, tonasenya kecil, memalukan. T-Rex banyak T-Rex. Logonya tonasenya T-Rex. Yang udah paham sih tidak berani kita nawarkan kapan kiai ke ini. Tapi ada yang masih berani. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Playhari. Kok ada yang berani nyebut-nyebut gitu tuh? Ada yang berani gitu tuh. Uji mental ya. Saya sih diamkan ya. Tapi di SMK besok saya bahas lagi. Alhamdulillah Ustaz, puas sekali kita Ustaz. Hati kita dijagain. Makasih banyak Ustaz, biar saya nggak apa kali. Ini berarti orang Papua. Saya jangan apa kali. Tolong itunya kau apakan, supaya jangan apa kali. Layak hamku illa medaniun. Jangan cuma pas SAI aja kita sedekah. Maka tagline-nya semua bisa sedekah. Balik antum ke kampung halaman bersedekah. Harta dan tenaga dan 3 sedekah. Seremoninya kayak gitu. Tapi pulang ke kampung halaman bersedekah. Senyum. Dah, ayo baca. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli la in atana min fadli Surat At-Taubah surat 9 ayat 75 ya, buat yang di YouTube, di Instagram 975 La in atana min fadli. Lihat kalimatnya. Lanasaddaqanna. Walanakunanna
minas sholihin. Lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Wa minhum man ahadallah, dan di antara mereka, ayo baca artinya. Ada orang yang berjanji kepada Allah. Di antara mereka, di antara kita. Jangan-jangan itu saya. Coba di antara mereka, di antara kita. Jangan-jangan itu saya. Ulang, di antara mereka, di antara kita. Jangan-jangan itu saya. Siapa, ngapain dia? Berjanji kepada Allah. Dia siapa yang berjanji? Siapa yang berjanji? Manusia itu, saya. Apa janjinya kepada Allah? La in atana min fadli. Kalau tembus Ustaz proyek saya, kalau laku ruko saya Ustaz, kalau cair ini, apa bisnis abang? Jual es batu. Pasti cair. Pasti cair. Jual es batu. Laku tak laku? Cair. Maka kalau antum mau bisnis cepat cair, ya. Kalau tembus Ustaz, kalau laku Ustaz, ini saya beli tanah di tepi jalan Ustaz, nanti akan jadi jalan protokol. Bibir. Apa? Bibir. Ketawanya gitu benar. Coba kok makin lama makin kenal saya. Makin lama makin kenal dah. Kenal dah. Apa tadi? Di antara mereka, di antara kita, jangan-jangan itu saya. Yang Allah maksudnya siapa? Kita. Apa kalimatnya? Lain. Lain itu menunjukkan belum terjadi, boy. Lain itu menunjukkan belum terjadi. Atana min fadli. Kalau saya ini berhasil Ustaz, seandainya bisnis saya omsetnya bagus Ustaz, kalau laku jadi best seller ini Ustaz, apa? Sudah? Apa? Lanasaddaqanna. Berapa tasdidnya tuh? Berapa tasdidnya? 3 tasdidnya. Nanti Ustaz kalau saya terpilih, gimana cara jawabnya? Gini, aja. Saya tuh mau ngomong, biar tahu. Cuma pejabat-pejabat tersinggung dia. Berdebat sama mereka, nambah dosa, buang waktu juga. Nambah dosa, buang waktu. Jangan fokus sama yang lucu-lucu ini. Gerak ini. Pengen melok gak, pengen jubit gak, pengen ngempes kan gak kadang-kadang. Terus tak benar, tas tuh bukan tas kayak gitu. Betul saya bilang, tumbang kayak tumbang. Tenang. Apa tuh? Tumbang, tumbuh dan berkembang. Oh, berkembang. Kira balon udara tadi. Apa berdebat sama mereka apa? Nambah dosa dan buang waktu. Buang waktu, tak usah. Tak kuasa saya. Betul-betul tak kuasa. Asli. Lanasaddaqanna. Coba bilang. Lanasaddaqanna. Maka kami pasti akan benar-benar bersedekah. La di situ lamu takkid. Lamu takkid. Walanakunanna minas sholihin. Dia pengen apa? Pengen bersedekah. Hari ini kita acaranya apa? Sedekah, ya kan? Inilah mimpi orang yang tadi janji, kalau saya laku, kalau berhasil, kalau saya terpilih, kalau saya sukses, bisnis saya lancar, saya. Udah jelas? Siapa yang berjanji?
Siapa yang berjanji? Orang itu yang berjanji. Dia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Coba. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Macam lagu pula jadinya. Walanakunanna minas sholihin. Maka saya kata-kata amal soleh ini banyak betul di Quran. Akhirnya diambil saya ekstrak kalimat itu, jadilah pasukan amal soleh. Pasukan artinya berjamaah, terdidik dan terpimpin. Amal berarti dia action, tidak cuma bacot saja, tidak TBC terlalu banyak COCO, COCO, T, mulut, gitu. Apa? Nah, gitu. TBC terlalu banyak CACN, KAKN, mulut, gitu. TBC kan terlalu banyak comen. Terlalu banyak apa? Comen. Itu tengok di Facebook comen, Instagram comen, di TikTok comen, di WhatsApp comen. TBC. Amal orang yang terdidik, terpimpin, berjamaah, punya imam yang diikuti, punya makmum, ada makmum yang mengikuti, siap dipimpin, siap memimpin, lalu melakukan amal. Amal saja tidak cukup karena ada amal salah, ada amal soleh. Maka bergabunglah dalam satu kalimat, pasukan amal soleh. Solehun, bersih. Solehun, suci. Solehun, tidak terkontaminasi. Dipuji tidak jadi mulia, dicaci maki tidak jadi hina. Aku tak ada urusan sama pujian, aku tak ada urusan sama caci maki. Ini kajian di atas ketinggian berapa ribu. Ya, saya kasih tahu sama berapa orang baru dia paham. Oh gitu Ken. Ngerenung saya bikin paskas tuh. Kenapa bajunya hitam? Kenapa tulisannya putih? Saya berharap, saya bilang biarlah baju kita saja yang hitam, jangan sampai hati kita hitam juga. Hitam simbol masa lalu. Dulu kita pernah kotor. Dulu kita pernah salah tapi pengen soleh. Maka orang ini juga berjanji kepada Allah, lanasoddaqonna. Ayo, antum ambil ekstrak mustalahat Quran, pakai istilah Quran, jangan pakai istilah sendiri-sendiri. Lanasoddaqonna. Kami benar-benar akan bersedekah. Walanakunanna minas sholihin. Dan kami termasuk orang-orang yang soleh. Kapan dia ngomong gini? Kapan ngomong gini? Waktu kismin, waktu belum laku, belum terkenal, masih kecil, masih culun. Paham? Lihat ayat 76-nya. Falamma atahum min fadli. Falamma atahum min fadli. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya. Sebagian dari karunia-Nya. Min fadli itu Allah bilang kecil, aku kasih ke kau. Lanjut. Bakhilu bihi. Bakhilu bihi. Wa tawallau. Wa hum mu'ridun. Bakhilu bihi. Hafalkan sambil niatkan dihafalkan. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa hafal ayat ini. Bakhilu bihi. Bakhilu bihi. Bakhilu bihi. Wa tawallau. Wa hum mu'ridun. Niatkan hafal. Falamma atahum min fadli. Ayo, 1, 2, 3. Falamma atahum min fadli. Bakhilu bihi. Wa tawallau. Wa hum mu'ridun. Begitu udah dapat gimana bilangnya? Begitu udah dapat gimana kejadiannya? Begitu udah dapat gimana kejadiannya? Mendadak pelit.
mendadak bakhil, langsung berpaling, tidak pernah lagi ke masjid. Mana dia? Touring. Mana dia? Lagi urus bisnis. Mana dia? Tak ada lagi. Hilang. Dulu saya belum dapat ayat ini, saya sering kesal. Kenapa orang kaya ini masihnya? Padahal bisa pada sedekah. Kok tahu dari mana? Apa yang dia pakai? Sepatunya kita tahu, grade-nya. Oh, ini kelas-kelas masih Adidas, ini Nike, oke, sekian juta lah. Sudah mulai pakai brand-brand itu kan tahu gitu. Oh, ini kelasnya udah segini duit ini. Jam tangan yang dia pakai, oke, masih Alexander Christie, oke lah. Ya kan, nggak keren sedikit khas papis gitu. Casio, kasih orang. Ya kan, G-Shock, oke, kuasa 2 juta, 3 juta. Ya kan, mulai pakai jam-jam mahal tuh. Nah, kalau yang santri kiai sama mereknya Capilano. Digitech. Sejenis tuh kan. Kita tahu, oke, dia mampu beli ini, dia mampu. Kita dengar dia beli ini, dia beli ini. Oke, ganti mobil, oke, Fortuner keluaran terbaru, oke, Alphard ini. Oke, jalan ke luar negeri, oke, mampu. Kayaknya banyak sedekah 1 juta, 100 juta, banyak kayaknya. Nggak ada apa-apa, duit dia berpuluh-puluh miliar. Dulu saya kesal, hari ini udah skip. Nggak lagi sakit hati saya. Nggak lagi dongkol. Itu tadi saya bilang, kalau mau lihat Islam, lihat atau pegang ayatnya. Aku nggak kecewa dan nggak boleh dongkol juga. Aku kaya kok, sedekahnya cuma 20.000. Antum yang salah, ya? Antum yang salah. Saya pernah juga gitu. Waktu 2013-2014 tuh, ada orang kaya sedekah. Saya tahu dia orang kaya, sedekahnya 25.000. Wah, saya bilang masifnya nggak sempat nyeletuk gitu. Tapi ternyata bulan depan 1,5 juta nih. 2 juta, 3 juta, terus naik. Ternyata dia cuma ngetes kita, jujur dah. Kan ada tuh, waktu sedekahnya banyak, doanya panjang. Sedekah 25.000, Allahumma amin. Dah gitu ya. Tidak boleh ya. Allahumma amin. Dah selesai. Ayat 77, ini serius. Ini hadiah buat antum yang mungkin akan pulang besok. Ini hadiah buat antum yang mungkin sedang mencari pencarian. Lihatlah bagaimana Allah mengancam dengan sangat serius. Tadi saya bilang, cuma dirampok itu tidak ada apa-apanya teman-teman. Dibakar rukonya, dilarikan duit bisnis 1 miliar, 2 miliar, habis bisnis satu berantakan, mulai dari nol. Itu tidak ada apa-apanya dibanding ayat 77. Mana yang pengusaha-pengusaha dan saudara-saudara di sini? Pengusaha punya bisnis lah gimana? Kok mendadak takut semua tuh kan? Walaupun jual es batu itu pengusaha juga namanya. Semakin kesana kan semakin kesini kan? Semakin kesini semakin kesana. Mana yang pengusaha kok enggak mendadak kamu jadi pengusaha semua tuh nih? Mana yang kalian punya bisnis, punya usaha, owner, CEO, chief of everything officer? Dia kayak yang apa giling, dia kayak yang dorong, dia kayak yang jual, dia kayak yang posting, dia kayak yang nge-like, dia ngantar. Itu kan chief everything officer namanya. Kartu nama keren, CEO, owner kata dia. Fa'aqobahum nifaqan. Coba bilang. Fa'aqobahum nifaqan. Fi qulubihim. Fa'aqobahum nifaqan. Fa'aqobahum nifaqan. Fa'aqobahum nifaqan. Ila yaumin yalqawnahu. Antum cut saja ayat ini sampai sini, itu udah bikin merinding. Fa'aqobahum nifaqan. Allah tanamkan kemunafikan. Apa yang ditanam Allah? Apa yang ditanam Allah? Apa yang ditanam Allah? Di mana ditanam Allah kemunafikan? Sampai kapan? Ila yaumi yalqawnahu. Ayo,
ila yaumi yalqawnahu ila yaumi yalqawnahu. Ini jarang dibahas. Saya terus terang takut bahasa ini. Maka tadi itu istighfar saya, astagfirullah, astagfirullah. Karena saya yang paling tahu saldo rekening saya. Ila yaumi yalqawnahu. Berarti ada 3 waktu dia ditancap Allah sebagai orang. Begitu dia pelit, minta sama Allah supaya dikasih bisnis yang bagus. Begitu omset bisnisnya cantik, melambung, naik, bagus, langsung pelit, langsung berpaling dari Allah, langsung Allah tancapkan kemunafikan. Kapan? 3 alam di dunia. Coba bilang, di dunia, ketika dalam kubur, dan sampai ketemu Allah. Dicatat sebagai orang itu masih ada waktu. Siapa yang baru tahu ini? Ini serius gak ancaman Allah? Saya ngomong ini nih, milih-milih orang mau ngajak diskusi ayat ini. Saya praktek dulu sebelum nasihatin orang. Jangan antum sebagai amil jadikan ayat ini untuk nakut-nakuti muzaki. Kau ya tak sholat, amilnya tak sholat, ya kan? Sibuk ngurus zakat, tak sholat saja, gila gitu. Kau gerak-gerakkan ini, kau sendiri tak infak. Kau diancam Allah dengan ancaman yang lain. Betul yang tidak mau bayar zakat diancam munafik, tapi yang ngajak tapi tidak melakukan diancam Allah juga. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kena kita dua-duanya, boy. Ada orang tuh sukanya nembak orang ya, dia sendiri tak mau. Guru nyuruh muridnya disuruh begini, suruh pintar, suruh menguasai permasalahan. Belajar matematika gurunya sendiri, bahasa Inggris guru sendiri. Murid dianggap harus belajar semua untuk pelajaran, harus pintar semua materi. Gurunya satu materi, satu guru. Kalau mau fair, satu guru semua mata pelajaran dong. Tepuk sebelah kepalanya. Iya juga ya. Gimana sistem pendidikan kita hari ini? Ini kemana sih alurnya Ustadz? Saya bingung. Ke sungai alurnya. Baju. Serius enggak ayat 77? Hah? Baru turun ayatnya berarti. Hah? Maka kadang saya pun secara pribadi kawan, begitu misalnya mau belanja tuh, mau beli barang tuh, ngukur saya. Ya aku keluar duit sekian untuk belanja. Sedekah aku lebih besar ya daripada ini. Saya bukan mau pamer mengatakan saya sudah sholat, tidak. Tapi saya ngajar. Saya dihisab Allah juga dengan apa yang saya ucapkan. Daripada nunjuk muka orang, lebih enak ayat ini kita tujukan ke diri kita sendiri. Setuju tak? Setuju. Siap? Siap. Apa kalimat dari Allah? Fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari sifat buruk ini ya Allah. Jauhkan kami, jangan kau tancapkan kemunafikan dalam hati kami ya Allah. Jangan kau tancapkan kemunafikan dalam hati kami ya Allah. Jangan kau tancapkan kemunafikan dalam hati kami ya Allah. Kami takut ya Allah. Allah, kami tak berani ya Allah. Jangan kau tancapkan kemunafikan ya Allah. Jangan kau tancapkan kemunafikan. Kami takut ya Allah. Kami sangat takut. Tak berani. Kalau engkau yang buat pasti jadi. Tak berani. Tak berani Allah. Takut. Tak berani. Takut. Takut Allah.
Benar-benar juga berjanji pada Engkau takut mengingkari ya Allah. Jangan sampai Kau murka sama kami ya Allah, dan Kau tancapkan, Kau menafikan. Ayat-Mu ini benar ya Allah, kami beriman sepenuhnya ya Allah, kami takut ya Allah. Kami pernah ada di zona ini, ampunkan kami yang lalu ya Allah, ampunkan kami yang lalu ya Allah, ampunkan kesalahan kami di masa lalu ya Allah, ampunkan kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin irhamna, 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 ya Arhamar Rahimin irhamna. Yuk sama-sama, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Sayangi kami semua ya Allah, sayangi kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, sayangi kami semua ya Allah, jauhkan kami dari berbagai macam maksiat ya Allah, jauhkan hati kami dari kefasikan ya Allah, jauhkan hati kami dari kemunafikan ya Allah, jauhkan hati kami dari kemusyrikan, berbagai macam penyakit hati ya Allah, bersihkan hati kami ya Rabb, bersihkan hati kami ya Allah dari penyakit munafik, hasad, iri, dengki, dendam, sum'ah, ujub, riya ya Allah. Bersihkan hati kami dari berbagai macam penyakit hati ya Allah. Bersihkan juga ya Allah amal soleh kami dari riya, bersihkan amal soleh kami dari riya, bersihkan kebaikan-kebaikan yang kami lakukan agar tidak mengharap pada manusia ya Allah, agar tidak berharap dilihat oleh manusia ya Allah. Kami yakin Kau Maha melihat, kami yakin Kau Maha melihat, kami yakin Kau Maha melihat, kami yakin Kau kami yakin Kau Maha melihat, kami yakin dan percaya Kau Maha melihat. Lihatlah kami semua ya Allah, lihat kami semua ya Allah, dengan tatapan kasih sayang ya Allah. Lihatlah kami semua ya Allah dengan tatapan kasih sayang-Mu ya Allah. Lihatlah kami semua ya Allah dengan tatapan penuh kasih sayang dari Engkau ya Allah. Jangan Kau lihat kami dengan tatapan murka dan amarah-Mu ya Allah. Tak sanggup kami ya Allah, tak berani, takut kami melawan Engkau, tak berani kami ya Allah. Engkau yang Maha mempunyai hidayah, lembutkan hati-hati orang yang sedang keras hatinya ya Allah. Berikan hidayah kepada orang-orang yang belum dapat hidayah ya Allah. Kembalikan orang-orang pada fitrah aslinya ya Allah. Berikan kami ya Allah orang-orang yang baik, perbaiki pemimpin kami ya Allah. Berikan kami pemimpin yang baik, perbaiki pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, wahai yang membolak-balikkan hati, balikkan hati kami, kembalikan hati kami kepada fitrah aslinya ya Allah. Kembalikan fitrah kami kepada aslinya ya Allah. Kembalikan hati kami kepada fitrah aslinya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini At-Taubah 975, 76, 77 ini saya ijazahkan kantum ya. Ajas tuh, lalu bawa balik, sampaikan, praktekkan sungguh-sungguh. Semoga Allah jauhkan kita dari penyakit munafik. Ya, semoga Allah buang penyakit munafik sudah dari dalam diri kita. Ampunkan dosa-dosa kita di masa lalu, bersihkan. Insyaallah hari ini adalah hari yang ditakdirkan Allah untuk menjadi acara sedekah akbar. Saya bilang kemarin berkali-kali, bisa jadi ini sedekah akbar kita yang terakhir. Kita tidak pernah tahu apakah kita masih ada umur atau tidak, masih hidup atau tidak. Wallahu a'lam, tidak tahu kan? Besok lusa, jangankan besok lusa, nanti siang, nanti sore, belum tentu kita masih hidup. Tadi saya dapat video lagi dari salah satu sahabat, ada ustadz lagi tausiah, selesai tausiah meninggal. Semudah itu.
Maka tuh ada tulisan di situ, sadar diri sebelum Mati. foto tuh di situ. Lakukan, Lupakan. ya. Kita tidak minta yang lain, tidak berharap yang lain. Maka hati-hati nanti di sedekah akbar. Antum yang bunga-bunga sampah, antum yang ikat-ikat WC, yang ngambil-ngambil bawa santri. Semua orang penting, semua orang punya peran. Biarlah Allah yang maha melihat, ya. Kan tadi kita bilang, ya Allah kami yakin kau maha melihat. Yakin tak Allah maha melihat? Yakin Allah maha menyaksikan? Yakin. Ikut terlibat, ya. Siap. Dengan apapun yang kita punya, harta dan tenaga dan apa? Harta dan tenaga dan doa. Kapan sedekah terbaik? Di waktu antum melakukan secara lapang, secara diam, silent. Kita silent mode, ya, silent, karena dia pokoknya kayak mohon maaf ya, kayak buang air besar di toilet. Begitu keluar, antum tidak nengok-nengok lagi. Awai, kepiting, gitu. Pokoknya begitu jatuh, udah tuh, flash langsung, seng saudara, hilang. Oke. Bismillah, ya. Sedekah akbar Indonesia. Semua kita sedekah. Allahu Akbar. Sedekah akbar Indonesia. Semua kita sedekah. Allahu Akbar. Paskas Indonesia. Insya Allah berlaku lillah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita lillah. Mudah-mudahan capek-capeknya kita ini dicatat Allah sebagai amal soleh, diterima dan diridhoi Allah, mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita mulai aktivitas sedekah kita, aktivitas kebaikan kita hari ini dengan bersama baca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sholat dulu sunnah 2 rakaat. Habis itu ada informasi atau ada pengarahan dari panitia, mungkin ada sarapan pagi malam. Jangan lupa jaga wudhu ya. Sepanjang hari ini batal wudhu ya, jaga biar kita terlindungi. Baca ta'awuz banyak-banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak-banyak baca ta'awuz. Setannya lagi berkeliaran. Minal jin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abang kakak yang baik, mohon doanya. Semuanya yang ada online ini, mohon doa nanti insyaallah kita tayangkan online. Acaranya mulai ba'da asar. Oke? Acaranya dimulai ba'da barakallahu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.